Perkenalkan, nama saya Angelina Deviseranakoro, kelas 1C, NIM 2103020084. Baik, pada saat ini saya ingin mempresentasikan ringkasan buku mingguan keempat dengan judul Sosiologi. Nama pengarang Anthony Giddens and Philip Sutton, tahun terbit 2014, penerbit Polity Press dengan jumlah halaman 446. Bab pertama, berpikir sosiologis. Sosiologi mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membingkai argumen politik. Foucault berpendapat bahwa berbagai wacana menciptakan kerangka kerja yang menyusun kehidupan sosial melalui mana kekuasaan dijalankan. Dengan cara ini, kerangka kerja diskursif beroperasi seperti paradigma, menetapkan batasan pada apa yang dapat dikatakan dengan bijaksana tentang subjek tertentu serta bagaimana hal itu dapat dikatakan. Pada tahun 1990-an, konsep globalisasi memasuki arus utama sosiologis, berdampak pada semua bidang spesialis disiplin. Karena globalisasi membentuk latar belakang konseptual yang penting bagi sosiologi, globalisasi hadir dalam sejumlah besar studi penelitian terbaru tentang beragam subjek, termaksud teorisme transisional, aktivitas gerakan sosial, konflik dan perang, studi migrasi, sosiologi lingkungan, multikulturalisme, dan masih banyak lagi. Sosiologi itu sendiri adalah produk modernitas yang bertujuan untuk pengetahuan yang dapat diandalkan tentang dunia sosial melalui metode ilmiah untuk campur tangan dan meningkatkan masyarakat untuk kemajuan semua. Cara berpikir yang baik tentang ide-ide postmodern seperti yang diterima dalam sosiologi adalah dengan membedakan antara prinsip utama perubahan sosial postmodern dan kemampuan teori sosiologi untuk menjelaskan dan memahami hal ini. Ada banyak kritik teori postmodern. Beberapa sosiologi berpendapat bahwa teori postmodern pada dasarnya adalah pesimis dan mengalah yang begitu terkejut dengan sisi gelap modernitas sehingga mereka akan membuang aspek positifnya juga. Konsep masyarakat dapat ditelusuri di abad ke-14 ketika makna utamanya adalah persahabatan dan asosiasi. Dalam sosiologi, konsep masyarakat telah berubah menjadi bagian dari identitas diri praktiknya. Bagi sebagian orang, konsep struktur sosial mungkin sulit diterima. Paling-paling, struktur sosial dapat dilihat sebagai bentuk heuristik fiksi konstruktif yang diciptakan oleh sosiologi untuk membantu studi mereka. Dan yang paling buruk, reifikasi, konkretisasi tidak sah sebagai benda dari apa yang benar-benar terangkai hubungan sosial yang cair. Yang kedua, melakukan sosiologi. Konsep tipe ideal dirancang oleh Max Weber sebagai bagian dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial sebagai bentuk sosiologi. Kritikus Weber melihat tipe ideal sebagai penggunaan yang terbatas dalam sosiologi. Tipe ideal terus digunakan dalam sosiologi, terutama ketika muncul fenomena baru. Penelitian kuantitatif adalah pusat sosiologi dari awal disiplin, mengingat keinginan di ke-19 abad untuk menetapkan sosiologi sebagai ilmu masyarakat. Tidak mengherankan bahwa sosiologi beralih ke metode kuantitatif yang menjanjikan pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Bagi sebagian banyak sosiolog saat ini, penelitian kualitatif sebenarnya lebih unggul daripada metode kuantitatif, menjadi jenis yang objektif yang lebih tepat untuk studi tentang manusia dan kehidupan sosial. Keberadaan refleksivitas individu dan sosial telah dilihat secara fatal merusak sisa-sisa positivisme dalam sosiologi. Temuan penelitian sosiologi menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat yang dibawa individu kemana-mana dan yang mendasari pengambilan keputusan mereka. Secara bertahap, sosiologi mulai melihat disiplin mereka sebagai ilmiah, tetapi dengan cara yang berbeda dengan ilmu alam karena tindakan manusia yang disengaja dan refleksivitas yang ada di antara masyarakat dan pengetahuan sosiologi. Yang ketiga, lingkungan dan urbanisme. Pada abad ke-20, sosiolog industri menggunakan konsep keterasingan untuk mengonfirmasi studi empiris tentang hubungan tempat kerja di bawah sistem manajemen yang berbeda. Konsep keterasingan tampaknya terkait erat dengan teori Marxis, meskipun ada upaya untuk memperluasnya untuk penggunaan sosiologi yang lebih umum.
studi tentang migrasi tampaknya akan menjadi bidang utama sosiologi, terutama karena ukuran, kecepatan, dan ruang lingkup migrasi kontemporer. Oleh karena itu, sosiolog perlu memahami kontur pola baru, berbeda dengan periode sebelumnya, seperti kecenderungan percepatan migrasi, lintas batas, dan disertifikasi, karena sebagian besar negara menerima imigran dari berbagai tempat. Risiko adalah istilah yang telah diambil dari penggunaan sehari-hari dan dikembangkan menjadi konsep sosiologi serta teori perubahan sosial yang lebih umum. Begitu sosiolog mulai menggunakan konsep risiko, konsep itu menjadi jauh lebih umum dan sekarang mengacu pada kondisi sosial yang berlaku ketika orang-orang dalam masyarakat industri mulai merenungkan aspek-aspek modernitas yang lebih merugikan. Yang keempat, berpikir sosiologi. Pendidikan adalah pewarisan pengetahuan, keterampilan, dan norma-norma perilaku sehingga anggota baru dapat menjadi bagian dari masyarakatnya. Namun, sosiolog membuat perbedaan antara pendidikan dan sekolah. Dalam sosiologi, konsep organisasi jauh lebih baru. Studi Max Weber tentang birokrasi sebagai ciri fundamental kapitalisme dan kehidupan modern lebih umum sering digunakan sebagai titik awal untuk studi organisasi. Sosiologi agama berkaitan dengan bagaimana lembaga dan organisasi keagamaan berfungsi, khususnya dalam kaitannya dengan penciptaan solidaritas sosial, di mana ada banyak agama yang bersaing, perbedaan dapat meluas menjadi konflik yang tidak stabil. Yang kelima, peluang hidup yang tak sama. Sosiolog telah lama tidak setuju atas kelas sosial sejak teori pendekatan Marx dan Weber yang agak berbeda. Sosiolog hari ini akan setuju bahwa kelas sosial adalah bentuk stratifikasi sosial yang menjadi ciri negara-negara industri modern di dunia, meskipun kelas sosial juga telah menyebar ke masyarakat lain dengan kemajuan kapitalisme. Sosiolog umumnya setuju bahwa kelas adalah bentuk stratifikasi yang paling cair, karena kelas bukanlah badan hukum, batas antar kelas tidak tetap, dan tidak ada batasan perkawinan antar kelas. Sosiolog telah mencoba untuk memetakan struktur kelas masyarakat modern dengan merancang skema yang menangkap sebanyak mungkin struktur pekerjaan dan beberapa kategori yang diperlukan. Gender adalah subjek sebagian besar diabaikan dalam sosiologi sebagai studi feminis empiris dan teoritis pada tahun 1960-an dan seterusnya menarik perhatian dan ketidaksetaraan besar antara pria dan wanita. Bahkan dalam masyarakat modern, dalam sosiologi, gender mengacu pada perbedaan psikologis, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa konsep ras tidak boleh diabaikan sama sekali, karena istilah ini umum digunakan di masyarakat pada umumnya. Status sosial merupakan konsep dasar dalam sosiologi secara khusus yang diasosiasikan dengan tradisi interkronisasi simbolik. 6. Hubungan dan jalan hidup. Sosiolog menyebut hubungan antar orang dan kelompok sosial sebagai jaringan. Kelompok sosial adalah cara penting untuk memperoleh jaringan, tetapi tidak semua jaringan adalah kelompok sosial. Jaringan memberikan lebih dari sekedar potensi keuntungan ekonomi. Sosialisasi adalah konsep yang umum untuk banyak perspektif sosiologis, meskipun dikembangkan dan dieksplorasi sepenuhnya dalam tradisi fungsionalis. Sosialisasi hampir selalu diurus yang syarat, konflik, dan bermuatan emosi, tidak seperti proses mulus yang digambarkan dalam beberapa buku teks sosiologi. Konsep ideologi pertama kali digunakan di Prancis pada akhir abad ke-18 untuk menggambarkan ilmu, yang diduga tentang ide dan pengetahuan sebagai ideologi. Versi ideologi yang lebih kritis telah menjadi konsepsi dominan dalam sosiologi. 7. Interaksi dan komunikasi. Kebudayaan biasanya mengacu pada semua unsur cara hidup masyarakat yang dipelajari, di antaranya bahasa, nilai, norma sosial, kepercayaan, adat istiadat, dan hukum. Namun, ini telah berubah karena sosiolog menjadi semakin tertarik pada budaya material. Untuk sebagian besar sejarahnya, sosiologi telah mempelajari budaya sebagai yang terkait erat
dengan hubungan sosial dan struktur masyarakat. Karya sosiologi di awal media massa cenderung fungsionalis secara luas. Melihat fungsi interaktif media, teori sosiologis dari berbagai bentuk media menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak pernah menganggap netral secara politik atau bermanfaat secara sosial. Tahap selanjutnya bagi sosiolog, media adalah mempelajari media digital baru yang mungkin berarti merancang baru teori-teori yang mampu memahaminya dengan lebih baik. Yang ke-8, kesehatan, penyakit, dan tubuh. Sejak tahun 1970-an, konsep medikalisasi telah menjadi arus utama studi sosiologi tentang kesehatan dan penyakit. Untuk sosiologi yang kritis terhadap model biomedis, profesi medis secara keseluruhan memegang posisi kekuasaan yang mereka anggap titik beralasan dan bahkan berbahaya. Bagi sosiolog, orang tidak hanya sakit secara individu, mereka juga harus belajar apa yang diharapkan masyarakat dari mereka ketika mereka sakit. Person berpendapat bahwa ada peran sakit, cara menjadi sakit yang dipaksakan masyarakat pada individu. Sering dikatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang tahu bahwa mereka akan mati dan tidak. Secara sosiologis, ini berarti bahwa individu manusia memiliki kesadaran diri. Studi sosiologi tentang stigma dan proses stigmatisasi telah dilakukan sebagian besar dalam tradisi interaksionis simbolik pada tahun 1960-an dan seterusnya. 9. Kejahatan dan kontrol sosial. Studi biologis dan psikologis abad ke-19 tentang kriminalitas berasumsi bahwa penyimpangan adalah tanda ada sesuatu yang salah dengan individu. Pendekatan sosiologis untuk mempelajari penyimpangan dimulai dengan Durkheim pada akhir abad ke-19. Dia memandang penyimpangan dalam hal normal melakukan beberapa fungsi yang berguna untuk memelihara tatanan sosial. Meskipun dia juga menyadari bahwa terlalu banyak penyimpangan bisa menjadi disfungsional. Konsep pelabelan dikembangkan pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh sosiolog yang bekerja dalam tradisi interaksionis simbolik. Salah satu pendekatan interaksionis yang paling penting untuk memahami kejahatan dan penyimpangan adalah perspektif pelabelan. Yang ke-10, sosiologi politik. Dalam beberapa tahun, sosiologi telah membahas munculnya budaya selebriti yang mengagungkan individu atas dasar kehadiran media mereka daripada prestasi mereka. Beberapa sosiolog telah menyarankan bahwa ini merusak atau memperpendek proses demokrasi legal relasional yang menghadirkan ancaman bagi nilai-nilai demokrasi. Dalam sosiologi, studi tentang kekuasaan harus memperhitungkan ide-ide Max Weber. Banyak sosiologi mengikuti Weber dalam membuat perbedaan antara bentuk kekuasaan yang bersifat koresif dan memiliki otoritas yang berakar pada legitimasi. Perspektif Weber tetap menjadi titik awal yang berharga bagi sosiolog politik dan tampaknya benar. Sekian dari saya, terima kasih.